yang sudah kita lakukan penahanan dan kita juga masih lakukan pengembangan terhadap para dan pengembangan dengan rekan-rekan baik Polda Metro dan rekan-rekan gua juga BR melakukan pengejaran. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan Rem 05, yang kami hormati dan Denpom Jaya 1 Tangerang, Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, yang kami hormati Kepala Eksekutif Namo Buddhaya Salam Kebajikan. Yang pertama adalah korban bersama dengan siapa, bahwa memang dari hasil pemeriksaan kita dari tukang sate, baik dari rekan tukang penjual kopi juga sebelahnya, memang korban di sana bersama dengan rekan lainnya sudah juga kita ambil keterangan sebagai saksi membenarkan. Jadi memang kita awal tahun mengidentifikasi para pelaku berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, di mana kita sudah lakukan pemeriksaan saksi rekan yang ada di sana, kemudian tukang sate, karena memang kalau pencitraan dari CCTV agak cukup susah. Jadi beberapa saksi-saksi tersebut kita sudah beri keterangan. Terus yang kedua, para pelaku motifnya apa? Jadi memang dari hasil penyidikan kami, motifnya adalah memang karena berebutan terkait antrian sate, kemudian ada satu yang memantik dengan nada tinggi, kemudian ada pemukulan dari satu tersangka awal. Karena dimana namanya kita psikologi massa, satu orang berbuat pasti yang lain mengikuti, hingga akhirnya orang yang tidak emosi pun ikut emosi. Demikian. Kemudian terkait pengaruh alkohol, kami dari 7 tersangka dan saksi-saksi kita lakukan tes urin, semuanya negatif. Siap untuk narkoba. Kemudian yang ketiga, jarak TKP Kurusuk pengeroyokan hingga TKP penemuan jenazah, jaraknya kurang lebih 500 sampai 800 meter. Bahwa memang dilihat di CCTV tadi, korban lari cukup kencang dan cukup jauh. Makanya pelaku penusuk pun mengejar korban, tidak mampu dia lari. Dia mengejarnya menggunakan sepeda motor. Lagi kalau untuk pisaunya sendiri itu sudah disiapkan pelaku, apa yang dia bawa atau bagaimana? Sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa pisau ini memang sudah dibawa pelaku sebelum adanya keributan, bahwa memang dia membawa pisau di kantong untuk berjaga-jaga. Cukup ya pertanyaan. Untuk temannya, rekannya ini bukan rekan TNI tapi rekan dari sipil, bahwa memang setelah kita lakukan kita menemukan jenazah yang bersangkutan, para saksi ini ketakutan, makanya mereka mengamankan dirinya sendiri. Jadi untuk membantu pun mereka tidak sanggup. Demikian. Terima kasih. Cukup ya. Selanjutnya kita akan melaksanakan
kabar duka dari keluarga. Mewakili keluarga, langkah ke depan proses hukum tetap berjalan sebagaimana semestinya ya. Dalam arti itu misalnya ya sendiri mungkin rekan-rekan ya, hanya dalam hal ini mohon bantuan pemantauan dalam penyelesaian. Sudah ya di Beda sama Gardan. Sama Gardan sama. Sama Gardan, hah? Oh, sama. dari operator 110 dengan adanya rumah tinggal yang cukup luas yang digunakan untuk memproduksi oli ilegal gitu. Namun untuk pastinya ini kita mencoba untuk memeriksa saksi-saksi yang ada, ya kan, termasuk pemilik usaha dengan karyawannya. Lalu itu sudah kita minta keterangan, namun kita sarankan ke pemilik untuk tidak melakukan aktivitas produksi kembali, gitu. Bagi konsumen yang menggunakan oli-oli tersebut dari usaha kecil dari yang ada di Desa Kalisuran itu, untuk segera yang masa dirugikan untuk melapor ke Polsek Tajur Halang. Dan barang bukti yang kita amankan akan kita coba olah atau kita coba untuk uji lab, ya, untuk kita uji lab. Intinya seperti itu. Mas, sudah berapa lama mereka beroperasi dan per hari itu dapat memproduksi berapa? Baik, untuk mereka beroperasi sudah 1 tahun karena tinggal di Kalisuren, di Tajur Halang, gitu. Untuk perharinya nggak cukup banyak sih, dan pemasarannya di sekitaran Cibinong dan Bogor. Harganya berapa dan? Yang dia pasarkan ke distributor seharga Rp4.000. Dugaan sementara apa sih Bang yang dipermasalahkan dari oli ini selain tidak ada? Lebih ke perizinan ya, karena kalau kita lihat dari barang bukti yang sudah kita amankan itu belum ada label SNI-nya, gitu. Thank you.
Tangkap harimau seperti ini dulu. Kami dari Satreskrim Polresta Sidoarjo unit Resmob telah mengamankan 1 orang pelaku, yang satunya adalah DPO. 1 orang pelaku tersebut adalah Muhammad Robi Idris, alamat Nganjuk. Yang bersangkutan kami amankan karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban seorang laki-laki dan perempuan yang saat itu dituduh dengan tuduhan yang tidak jelas. Kemudian yang bersangkutan ditodong menggunakan pisau jenis cutter. Nah, setelah ditodong karena ketakutan, selanjutnya korban menyerahkan sepeda motornya. Kemudian sepeda motor dibawa oleh kedua orang pelaku. Namun salah satu pelaku masih dalam status DPO atau daftar pencarian orang. Tindak lanjut untuk saat ini yang bersangkutan kami lakukan penahanan. Kami kenakan pasal pencurian dengan kekerasan dan pencurian atau pencurian dengan pemberatan. Ini bukan tas kau? Iya. Hah? Dokumentasi. Mana? Dikontrakan ya? Dikontrakan. Mana? Mana? Di bawah panjang. Cuma 3 mana? Dikontrakan. Hah? Bukan di pulau, Pak. Oh, Pulau, Pak. Benar, Pak. Bu, jangan video kan, Bu? Jangan. jangan ada motor, bukan. Ya, Ren. Pada diri sendiri lah. Iya, ini Pak. Perampokan emas dengan cara yang bersangkutan pakai masker jam 5 subuh, mendobrak pintu, kemudian menemui yang punya rumah, dan yang bersangkutan langsung menarik kalung yang beratnya seberat 30 gram dan kemudian yang berhasil diambil sebanyak 10 gram. Ketika diamankan bahwa yang tersangka sedang melakukan penimbangan ikan. Nah, penimbangan ikan, dia melarikan diri dari Lepar Pongo menggunakan kapal ikan dan seolah-olah bekerja sebagai nelayan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.